Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA. Kelas 4, tema 1, subtema 2 tentang penerapan sifat bunyi. Sebelum belajar dimulai, coba kalian dengarkan musik yang ada di video ini. Apakah kalian mendengar suara musik tersebut? Tahukah kalian bagaimana proses bunyi sampai ke telinga? Bahkan kalian bisa tahu bunyi apakah itu? Nah, selain itu, pernahkah kalian bermain seperti ini? Mata kalian ditutup dan salah satu teman kalian membawa alat musik dan memainkannya. Apakah kalian bisa menebak asal arah bunyinya? Dan apakah kalian bisa menebak nama alat musiknya? Kira-kira bagaimana ya prosesnya? Sehingga kita bisa tahu asal arah bunyi dan kita bisa menebak nama alat musiknya. Penasaran ya? Oke, mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, kita bisa mendengar bunyi dan kita bisa mengenali bunyi karena kita memiliki telinga. Mari kita pelajari bagian-bagian telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah telinga bagian luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama dari telinga luar adalah untuk menangkap bunyi yang kemudian diteruskan ke telinga bagian tengah. Yang kedua adalah telinga bagian tengah. Fungsi telinga tengah adalah untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap oleh telinga luar menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga bagian dalam. Bagian telinga yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali indera pendengaran kita. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah getaran dari telinga tengah menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui syaraf menuju ke otak kita. Mari kita simak lebih lengkap bagian-bagian dari telinga. Bagian-bagian telinga yaitu dari telinga luar. Bagiannya yang pertama ada daun telinga. Nah, coba kita pegang daun telinga kita masing-masing. Ternyata struktur daun telinga kita berlekuk ya, tepatnya seperti corong. Yang kedua, saluran telinga atau biasanya disebut dengan lubang telinga. Kemudian kita pindah ke telinga bagian tengah. Yang pertama ada gendang telinga.
Kemudian di telinga tengah ada 3 tulang pendengaran yang terdiri dari tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi. Yang ketiga ada saluran Eustachius. Kita pindah ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput atau koklea. Kenapa ya disebut dengan rumah siput? Coba kalian perhatikan gambar pada video ini. Nah, iya, karena dia seperti siput. Yang selanjutnya ada 3 saluran setengah lingkaran. Yang selanjutnya sel saraf. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari telinga. Kita pindah pada fungsi bagian-bagian dari telinga. Bagian dari telinga yang pertama ada daun telinga. Daun telinga di sini berfungsi untuk mengumpulkan dan menangkap bunyi. Bagian telinga yang kedua ada lubang telinga. Lubang telinga berfungsi untuk menyalurkan bunyi ke gendang suara telinga kita. Fungsi bagian telinga yang ketiga ada gendang telinga yang berfungsi sebagai menerima getaran suara dari daun telinga dan meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Fungsi bagian telinga yang selanjutnya, tulang pendengaran berfungsi sebagai menerima getaran dari gendang suara dan meneruskan ke rumah siput atau koklea. Bagian telinga yang selanjutnya ada rumah siput atau koklea berfungsi untuk menerima getaran dari tulang pendengaran dan mengantar getaran ke sel saraf. Bagian telinga yang selanjutnya ada sel saraf. Sel saraf di sini berfungsi sebagai mengantar getaran ke otak kita. Fungsi bagian telinga yang selanjutnya saluran Eustachius. Saluran Eustachius berfungsi mengatur tekanan udara dan menyalurkannya ke rongga mulut. Yang selanjutnya, 3 saluran setengah lingkaran. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh kita. Itu tadi adalah fungsi dari bagian-bagian telinga. Bagaimana proses bunyi sehingga kita dapat mendengar? Semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Lalu bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Berikut proses bunyi terdengar oleh telinga kita. Prosesnya adalah yang pertama, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga kita. Kemudian, gelombang bunyi disalurkan melalui lubang telinga. Kemudian dari lubang telinga, bunyi akan dibawa menuju ke gendang telinga. Dan di gendang telinga, getaran bunyi akan diperbesar. Kemudian getaran bunyi disalurkan ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian disalurkan ke rumah siput atau koklea. Kemudian disalurkan ke sel saraf dan akan diterjemahkan oleh otak kita. Dan otak inilah yang akan mengetahui bunyi dan akan mengetahui asal arah bunyi. Seperti itu adalah bagaimana proses kita bisa mendengar bunyi dan bisa mengenali bunyi.
Untuk selanjutnya adalah beberapa contoh gangguan-gangguan dari telinga. Contoh gangguan telinga yang pertama adalah tuli. Tuli di sini adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi, dan tuli disebabkan karena kerusaknya gendang telinga kita, tersumbatnya gendang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Contoh gangguan telinga yang kedua adalah otitis media. Otitis media di sini adalah infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman, sehingga terbentuklah nanah. Gangguan telinga yang ketiga ada otekloresis. Otekloresis di sini adalah tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara terganggu. Untuk menghindari gangguan telinga atau rusaknya telinga, kita harus menjaga telinga kita dengan baik ya. Berikut cara merawat telinga. Yang pertama, membersihkan telinga. Bersihkan telinga pada bagian luarnya saja ya, menggunakan kain bersih atau kapas. Yang kedua, jangan membersihkan menggunakan benda tajam. Yang ketiga, jangan mendengarkan musik terlalu keras karena akan merusak gendang telinga kita. Yang keempat adalah jangan terlalu sering menggunakan headset karena akan mengakibatkan telinga kita terasa sakit. Sekian penjelasan dari Ibu tentang materi hari ini. Semoga kalian paham ya penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.